Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya, yaitu terkait implementasi sekolah orang tua hebat dalam pencegahan stunting di Kelurahan Bebekan. Sebelum itu, kan kita sudah tahu bahwa stunting adalah masalah gizi yang sangat serius yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak karena tubuh tidak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup. Penyebab umum ini terhambatnya karena pertumbuhan adalah kekurangan nutrisi selama kehamilan dan 2 tahun pertama kehidupan anak yang terjadi keterbelakangan selama pertumbuhan. Karena Indonesia ini menempati peringkat tertinggi di dunia terkait prevalensi stunting dengan angka sekitar 24,4% pada tahun 2021. Sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan terbaru atas permasalahan stunting, yakni Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting yang meliputi aspek strategi nasional, penyelenggaraan, dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Khususnya di Sidoarjo sendiri, pada tahun 2021 menunjukkan bahwa tingkat prevalensi stunting di Sidoarjo adalah sebesar 23,5%. Meskipun angka ini relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata nasional, namun pemerintah Kabupaten Sidoarjo tetap berkomitmen untuk terus menurunkan angka stunting melalui beberapa program upaya yang salah satunya adalah wujud komitmen dari pemerintahan. Melalui gagasan dari BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, maka diluncurkan beberapa program, yaitu program yang utama adalah Sekolah Orang Tua Hebat atau yang biasa disebut dengan SOTH. Program ini menjadi sebuah terobosan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan menjadi tanggung jawab atas berbagai permasalahan sosial serta kesehatan yang terjadi di lingkungan masyarakat, terutama mengenai stunting. Program ini dilaksanakan oleh PPKBD yang berkolaborasi dengan kader Pokja 4 dan kader kesehatan. Dan juga program ini dilaksanakan di Kelurahan Bebekan, yaitu selama 8 kali pertemuan yang di dalamnya terdapat 14 materi. Dan materi tersebut disampaikan oleh ibu-ibu kader Pokja 4 dan kader kesehatan. Yang sebelumnya juga mereka sudah mendapatkan pemahaman materi dari pihak PPKBD. Berdasarkan observasi di lapangan, terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program ini, yaitu yang pertama adalah kurangnya kesadaran orang tua terkait stunting pada anak. Kemudian mereka tidak tahu mengetahui bagaimana cara menangani stunting atau mencegah stunting tersebut. Yang kedua, rendahnya partisipasi dari orang tua dalam kegiatan ini. Hal ini sering disebabkan oleh kesibukan sehari-hari orang tua dan kurangnya kesadaran akan pentingnya program ini dan juga ketidakpahaman mengenai manfaat yang bisa diperoleh dari program sekolah orang tua hebat ini. Alternatif kebijakan yang bisa dilakukan jika permasalahan yang terjadi dalam implementasi program sekolah orang tua hebat adalah terkait kurangnya kesadaran orang tua dalam pola asuh dan rendahnya partisipasi masyarakat, maka dapat diambil alternatif kebijakan. Yang pertama adalah terkait kebijakan pendidikan dan psikoedukasi orang tua. Jadi pemerintah daerah dapat melakukan penyuluhan rutin secara berkala melalui posyandu dan bekerjasama dengan bidan desa dan kader kesehatan. Salah satu materi yang bisa diberikan yaitu terkait kesehatan gizi yang seimbang, kemudian stimulasi tumbuh kembang anak, dan kader kesehatan juga harus diberikan modul edukasi berbasis cetak dan digital untuk memudahkan mereka dalam penyuluhan di ibu balita dan dilaksanakan pelatihan kader kesehatan juga dan tokoh masyarakat seperti RT RW sebagai fasilitator terkait pencegahan stunting ini. Yang kedua, kebijakan peningkatan partisipasi masyarakat. Jadi pemerintah daerah bisa melibatkan masyarakat dalam pencegahan stunting ini seperti mengidentifikasi masalahnya, perencanaan program hingga pelaksanaan dan evaluasi agar masyarakat merasakan dilibatkan dalam program SOTH ini. Yang ketiga, kebijakan kolaborasi lintas sektor. Jadi pemerintah daerah bisa melakukan kolaborasi melalui pihak kelurahan dan desa untuk bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan kader kesehatan. Dalam pelaksanaan program sekolah orang tua hebat ini, pihak desa atau kelurahan juga bisa melakukan kerjasama dengan penyelenggara pendidikan PAUD yang juga sebagai pusat edukasi anak dan orang tua yang bisa dilakukan seperti contohnya adalah demo masak sehat dan
posyandu. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka bisa kita rekomendasikan beberapa alternatif, yaitu yang pertama, penguatan materi edukasi untuk orang tua. Jadi pemerintah daerah melalui puskesmas dan kader kesehatan bisa melakukan edukasi ketika pelaksanaan posyandu mengenai fokus pada 1000 hari pertama anak, pola asuh, gizi yang seimbang, dan kesehatan lingkungan. Kemudian yang kedua, melibatkan kader kesehatan dan memberikan kesejahteraan kepada kader kesehatan. Jadi pihak pemerintah daerah memberdayakan kader sebagai fasilitator terkait program-program kesehatan serta memberikan fasilitator yang memadai atau fasilitas yang memadai. Yang ketiga, melakukan inovasi dalam program STH. Pemerintah daerah dapat memberikan edukasi itu tidak hanya dalam bentuk tatap muka, tapi juga bisa melalui sosial media. Yang keempat, memperluas skalabilitas program STH. Jadi pemerintah daerah bisa melakukan kegiatan STH ini secara merata di seluruh desa atau kelurahan di Sidoarjo. Jadi nggak hanya beberapa desa atau kelurahan saja, tapi bisa dilakukan secara merata di berbagai daerah yang ada di Sidoarjo ini. Sehingga angka stunting itu tidak akan menambah dan bisa memudahkan untuk penurunan stunting tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.